besar di hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini, mengumpulkan kami tempat ini untuk kami berkumpul memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Memberikan kami kesehatan yang begitu luar biasa dan sungguh ini Tuhan, dan memberikan kami tempat ini untuk kami memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami Tuhan, sertai ruangan ini, sertai ruangan hati kami, dari awal pertengahan hingga akhir, sertai kami ya Bapa. Sertai kami mulai pada ini. Haleluya. Amin. Salam berdoa Tuhan kita Maha Besar. Amin. Kalau Tuhan Raja besar, dikatakan di Yohanes 14:6, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau percaya, Tuhan namanya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Aku bertanya malam
kembali. Kita sedikit olahraga ya saudara. Sebentar kita akan bersilang. Kita akan memberikan persembahan. Setelah kita Ibu Lurah untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, buat segala rahmat, buat segala kebaikan, dan buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hari-hari yang kami lalui. Tuhan sudah memberkati kami berlimpah. Tuhan sudah memberikan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan jika di saat ini kami boleh beribadah di tempat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau memberikan lebih dari yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan jalankan, kita nyanyikan di bawah Pak saya. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Karena firman Tuhan dengan kuasa, karena firman Tuhan yang mengubah sikap hati kita.
Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa memimpin melindungi hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk datang menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan, kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami tinggikan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami tidak dapat membalas dan segala kebaikan yang setiap saat dan waktu kami rasakan dalam hidup ini. Namun satu perkara Tuhan, kami bawa hidup kami. Biarlah hidup ini senantiasa menyenangkan hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus atas kehadiran. Kami berjengkel menjamu memulihkan kami. Agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah dihiburkan, yang mengalami berbagai masalah persoalan di dalam kehidupannya. Kami yakin melalui jamahan Engkau sudah melepaskan di dalam nama Yesus, sehingga kami bebas untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah banyak memuji nama-Mu. Sungguh Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami. Satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, kami rela meninggalkan segala sesuatu untuk datang ke tempat ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan. Oh, haleluya, terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang sudah kami persembahkan boleh naik merupakan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu melalui puji-pujian kami, oh haleluya, merupakan persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau melalui musik, singer, leaders Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi untuk meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah selagi mereka hidup, selagi mereka bernafas, mereka mau pakai hidup mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, biarlah Roh Kudus melawat kami, menjamah, memulihkan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau kuduskan hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kiranya Roh Kudus yang memimpin mengurapi dengan urapan yang baru, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh kehidupan kami, terlebih hati dan pikiran kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, karena kami percaya Roh Kudus sedang ada di tempat ini melawat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan ya. Kita harus selalu bersukacita sekalipun apapun yang terjadi di luar sana.
kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, melindungi kita, akan memberi kita kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada koordinator pendoa, yaitu Bapak Sugiyarto, supaya mulai ini sudah April, Mei ini kita harus mengadakan doa di gereja. Mungkin 2 kali atau 1 kali kita harus, ya, karena saya lihat melalui PA di gereja-gereja, khususnya GPPS itu ada. Kenapa kita takut, saudara? Jangan takut. Kita harus menantang iman kita. Ya, buat apa kita berkata kita beriman tapi kita takut? Jangan takut. Ya, karena Tuhan itu senantiasa melindungi kita. Yang penting kita jangan sembrono. Kita harus tetap taat patuh kepada peraturan pemerintah, yaitu prokes, jaga itu kesehatan, ya. Datang di gereja harus pakai masker, ya. Ini saudara sekalian, sehingga saya tidak ada yang suruh. Kalau beberapa malam yang lalu saya berdoa, saya bergumul, ya apa Tuhan, kalau di gereja kita diadakan doa, Tuhan bilang oke, ya. Tuhan bilang aku ini Allah yang maha besar, ya saudara. Aku Allah yang maha besar. Sesuai dengan pujian tadi, aku Allah yang maha besar, ya. Dan ini juga saya sampaikan kepada tim pendoa Yayasan Kasih Bapa. Dan mulai sekarang kita juga mengadakan rutin doa, ya saudara. Baik tiap hari, tiap Jumat ada pertemuan semua seluruh satu tim. Bahkan hari-hari yang lain kita terus mengadakan doa, saudara. Memang ini akhir zaman, kita harus banyak berdoa. Apalagi kita kan filosofi kita banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tapi kalau kita berdoa, tidak ada berkat. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak berdoa? Ya, jadi saya sampaikan pada koordinator doa supaya mulai Mei harus diadakan doa di gereja. Saya sudah belikan tikar, ya, tikar supaya satu orang satu, enggak pakai karpet, ya, saudara. Saya sudah belikan. Dan puji Tuhan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Saya bersyukur, ya, kalau tadi pagi saya bangun jam 4, langsung ada WA, ada kesaksian, saudara, dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa waktu ia bangun, dia pakai baju, dia tarik itu benang di bajunya, itu akhirnya tangan sakit, yang sakit. Padahal dia hari ini mau melayani ke tempat yang lain, ya. Dia pikir gimana Tuhan, saya nggak bisa nyetir ini, dia bilang. Kesaksiannya itu saya baca di WA. Terus nggak lama kemudian Roh Kudus berbicara, kamu masuk ke kamar mandi. Masuk di kamar mandi, terus dia pegangkan dadahnya, diangkat tangan, akhirnya dia mengalami kesembuhan, saudara. Dan tangannya sakit bisa diangkat, ya saudara. Dia bersaksi sungguh luar biasa, Roh Kudus, ya, yang sudah menjamah saya. Dan saya bersyukur kesaksian ini sesuai dengan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Ya, sebab itu luar biasa Tuhan itu. Sebab itu mari kita lihat firman Tuhan.
Di dalam Injil Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 42. Yaitu dari hal kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau tidak salah ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya harus taat apa yang dikatakan Roh Kudus ya di dalam kehidupan saya. Untuk saya sampaikan firman Tuhan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 yang berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Ya, perhatikan ini. Ada seorang pengemis yang buta. Sudah pengemis, sudah buta. Ya, kita bisa bayangkan seorang pengemis. Kita kan sering kali lihat. Sudah bajunya dah karuan, compang-camping, bau. Ya, apalagi ditambah dengan buta. Kasihan, ya, kasihan saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Yaitu orang buta ini bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, di sini dikatakan bahwa ada rombongan besar yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, ya, yaitu orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Memang kita tahu ya, di mana ada Tuhan Yesus pasti banyak orang yang datang dari desa, kota, ya. Mereka datang untuk apa, saudara? Untuk, ya, ada sebagian yang perlu kesembuhan, ya. Bahkan ada juga yang ingin diberkati dan lain sebagainya, ya. Karena di mana ada Tuhan Yesus pasti banyak orang yang berbondong-bondong, karena mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, bahkan orang buta pun melihat, ya, orang sakit ayan disembuhkan, kerasukan setan, ya, setannya diusir, ya, dipulihkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga di mana ada Tuhan Yesus pasti di situ banyak orang yang mengikuti dia, ya. Ada sebagian orang yang tujuannya baik, kan ada juga yang tujuannya tidak baik, yang mencari kesalahan, ya itu sudah itu, ya, sudah tidak bisa
di apa itu saudara sekalian, disangka lagi, ya, karena ada yang positif, ada yang negatif, itu nggak bisa dipisah, ya saudara sekalian. Namun puji Tuhan saudara, setelah rombongan ini dikatakan, ya, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus atau Timeus duduk di pinggir jalan. Dan tahunya waktu rombongan Tuhan Yesus itu lewat, di situ ada seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Ini saudara. Seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Tidak saja mengemis, tetapi firman Tuhan mengatakan dia juga buta. Orang buta itu api apa enggak? Baik apa enggak? Loh, kok ada yang nyampe? Mau buta tak? Enggak mau. Ya, saya kira enggak ada orang yang mau buta. Kecuali itu memang sakit, penyakit. Tapi di zaman sekarang ini teknologi sudah maju, bisa matanya yang tidak kelihatan bisa diganti, saudara, ya, supaya dia bisa melihat. Nah, zaman sekarang ini sudah zaman teknologi yang begitu maju, saudara, apa aja bisa, ya, dibuat oleh manusia, ya. Ini saudara, seorang buta, seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa bagi Bartimeus, ya, di mana ayat yang ke-47 di situ dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Luar biasa, ya. Padahal dia nggak melihat loh, buta, sudah, dia buta. Saya waktu masih kecil punya saudara, ya, saudaranya mama angkat saya itu seorang buta, sudah buta juga sakit ayam, ya. Makanya seringkali dijaga, apalagi kalau dia ke air, ke sungai, apalagi sungainya itu sungai yang dalam, banyak buaya, ini mesti dijaga, ya. Dan saudara, akhir hidupnya itu akhirnya dia mati di pinggir sungai karena tidak ada yang nolong waktu dia kumat, ayamnya kumat, penyakit ayamnya itu kumat, akhirnya dia meninggal di pinggir sungai. Ya, ini saudara sekalian, karena buta, gak bisa lihat, sudah buta, sakit ayam. Ya, ini saudara sekalian, gak enak, ya. Makanya sekarang kita gak mau sakit, karena kalau sakit itu kita gak bisa apa-apa. Sebab itu kita harus bersyukur karena kita dikasih Tuhan kekuatan kesehatan yang baik. Kita pakai tubuh kita yang sehat ini untuk melayani Tuhan. Demikian juga ini Bartimeus, sekalipun ia pengemis, ia buta, tetapi dia memiliki telinga yang tajam. Telinga yang tajam, saudara. Ya, ketika didengarnya, ya, ketika didengarnya. Kata ketika didengarnya itu berarti Bartimeus ini dulu sudah pernah mendengar, ya, sudah pernah, makanya dikatakan ketika, berarti dulu dia sudah pernah mendengar, ya, bahwa Yesus itu adalah seorang yang ajaib,
Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan menjelikan mata yang buta. Dia dulu sudah pernah mendengar, saudara yang kekasih. Sebab itu pada waktu rombongan itu lewat, dia dengar, dengar saudara, ini suaranya sopo yo, ya. Dan tidak salah saudara, dia tahu, ini bukan suaranya Pak Harsono, bukan suaranya Yonatan, bukan, tapi ini adalah suaranya Tuhan Yesus. Ya, ini saudara, ya, sehingga membangkitkan semangatnya, membangkitkan imannya, saudara yang kekasih. Sebab itu kita perlu mendengar apa saudara? Gosip, berita hoax, perlu. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengar firman Allah? Sebab di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, coba kita baca saudara. Apa di situ dikatakan? Ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Mendengar akan apa? Gosip, berita hoax. Tidak ada di sini itu. Gosip itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi yang ada apa? Firman. Itu saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini saudara, luar biasa. Ya, dia dengar, dia berdiam diri. Ustaz, ini suaranya Yesus. Ya, saudara, suara yang pernah aku dulu dengar. Ya, sekarang dia ada di sini, dan saya percaya dia sanggup untuk menyembuhkan saya. Mungkin seperti itu hati daripada Bartimeus pada saat itu, saudara. Karena ia mendengar. Ketika dia dengar suara yang begitu banyak, karena di mana ada Yesus di situ suara ramai, Yesus tolong, Yesus berkati, Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan, Yesus aku minta roti, Yesus aku minta air, aku haus, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apa yang dia dengar menimbulkan iman bagi Bartimeus. Imannya timbul, imannya bangkit. Sekalipun dia buta, tetapi telinga pendengarannya terbuka. Telinganya tidak tertutup. Ayo saudara sekalian, periksa hidup saudara. Sudahkah telinga pendengaran saudara seperti telinga pendengaran dari Bartimeus? Kalau saudara punya pendengaran seperti Bartimeus, saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Ya. Mujizat apa yang saudara perlukan? Kesembuhan? Minta. Firman Tuhan bilang minta, maka akan diberikan. Cari maka akan mendapat. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Apa yang selama ini saudara dengar?
Seringkali kita terlalu memusatkan pendengaran kita dari hal-hal yang ada di sekeliling kita, sehingga mengganggu iman percaya kita, dan menimbulkan kebimbangan, kekhawatiran, sehingga seringkali apa bisa ya Tuhan itu menyembuhkan aku? Pernah nggak punya suara seperti itu? Pasti. Ya. Seringkali kita terlalu banyak mendengar dengan hal-hal yang menakutkan kita. Ya. Jangan gini, nanti kamu gitu. Ya. Sekarang kita alami sendiri kan. Kita sekarang ini sedang mengalami itu. Dan kita takut lah datang ke gereja lah. Tidak ada doa lah, tidak ada KW. Karena takut virus. Kalau saudara punya iman, saudara tidak perlu takut. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada virus corona. Berkat akan itu di dalam hidup saudara. Ojo tahu toh, tapi harus diucapkan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Saya kasih tahu kepada saudara, saya tidak takut, tapi saya selalu menjaga diri. Saya ditanyai sama teman saya, ini pendeta, panggil saya Mami. Mami sudah vaksin? Saya bilang sudah. Saya sudah komplit. Saya bilang, saya sudah divaksin komplit. Karena mereka semua sudah vaksin. Terus yang dipercayakan untuk bagian administrasi. Mami, nanti kalau diadakan vaksin di sini, berarti Mami nggak mau ikut? Saya bilang enggak. Saya nggak mau ikut. Kenapa? Ya pokoknya saya nggak mau ikut. Saya nggak mau divaksin. Nah, saya percaya Tuhanku itu adalah Tuhan yang maha besar. Sebagaimana suaranya yang saya dengar, aku adalah Allah yang maha besar. Kenapa kita takut, saudara? Kita punya Allah yang maha besar. Harus seperti Bartimeus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman. Firman itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Ya, sehingga menimbulkan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak mudah dikoyahkan oleh apapun. Ya. Buat apa kita selalu baca firman tiap hari? Tiap hari kita buka Alkitab. Kenapa kita masih takut? Kadang saya itu berpikir, ya,
kadang saya karena saya emosi dewek ya. Memang Elizabeth. Kadang saya emosi sendiri kalau memikirkan jemaat itu takut, khawatir. Batin saya kalau anakku takut. Ya saudara, ya ini saudara. Saya kadang mikir, oh Tuhan, yuk. Karena saya kan nggak bisa memaksakan kehendak kepada saudara. Kalau saya wes, oh, saya dari awal ya virus ini datang ke Indonesia, gak takut saya, tapi saya jaga, ya, saya nggak pernah kunjungan. Kalau kemana-mana yuk pakai masker, ya. Pulang dari doa ya cuci tangan, ya, dan lain sebagainya. Saya ke anak saya hanya pakai masker, ya. Anak loh berkunjung kepada anak, saya pakai masker, nggak lepas masker, saya jaga. Bahkan saya ini sudah mungkin kalau darah saya dikumpul karena rapid test terus itu ya saudara, ya, antigen, tinggal apa itu yang sebul itu belum ya saudara. Kalau itu ambil darah itu wes berapa kali antigen itu sudah, ya mau apa mesti rapid DC harus. Ini saudara-saudara, kita nggak boleh sembrono, ya. Karena kita harus, iman kita harus bangkit sudah. Jangan mata kita melek tapi telinga kita tuli. Jangan. Mata kita terbuka, telinga kita juga harus terbuka. Sebab itu Nabi Yesaya berkata, supaya setiap pagi Tuhan mempertajam telinga pendengarannya. Bukan nggak salah itu Yesaya 50, cari ayatnya di situ, ya. Ini saudara-saudara, kita harus memiliki iman sebagaimana imannya Bartimeus. Dan yang kedua, di situ dikatakan ayat 48, banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bukan berarti kalau kita sudah punya iman itu tidak ada tantangan. Justru tantangan itu akan datang, ya. Iman kita semakin kuat, tantangan juga kuat. Kayak pohon itu semakin tinggi, semakin digoyang oleh angin, ya. Kalau tidak kuat, ranting-rantingnya copot-copot kabeh, ya. Begitu juga iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita digoyang oleh angin pencobaan, oleh angin sakit penyakit, oleh angin kesusahan, oleh angin masalah, persoalan, ya. Tapi kita jangan gampang menyerah. Bartimeus tidak menyerah. Ya, banyak orang yang menegurnya, kamu diam, rame, kamu sudah buka, rame. Ya. Saudara, Neni
mungkin kita disadu, diam, ya. Tapi luar biasa ini Bartimeus. Dia tidak mau menyerah. Ya, dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi kalau ia terus pantang mundur, tidak mau menyerah? Apa yang terjadi? Ayat 50 di situ dikatakan, lalu ia menanggalkan 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Setelah tadi Yesus sudah mendengar dan memanggil dia. Lalu ia, saudara, menanggalkan jubahnya, menanggalkan turbannya. Ya, di situ dikatakan bahwa 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya ini artinya merupakan satu ilustrasi dalam kehidupan kita. Itu bisa berbicara tentang agama, tingkah laku, perbuatan, ya, bahkan tradisi-tradisi nenek moyang yang masih kita percaya, pelihara, dan sampai sekarang kita masih lakukan, ya. Masih pergi menyembah ke kubur, ya. Ziarah ke kubur tak apa-apa, tapi saudara jangan datang ke kubur terus doa, Mbah, tolong aku Mbah, anakku mau manten, mau nikah. Mbah, tolong aku Mbah, supaya aku naik pangkat. Kan sering kan kita lihat di TV toh. Apalagi kan sudah bulan-bulan seperti ini sudah. Bahkan sebelumnya mau puasa itu bulan itu ramai. Ini kita harus tanggalkan tradisi nenek moyang, itu harus kita tanggalkan. Boleh kita terus pelihara, karena itu akan menghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Batin itu saya kalau lihat orang berdoa gitu, aduh, menyembah tanah. Ya. Ziarah saudara ke kubur enggak apa-apa. Ya. Akan pimpinan saya tiap tahun ziarah ke kubur. Saya, anak saya, Jonathan apalagi hampir tiap bulan ziarah ke kubur. Apa? Yang penting kita jangan menyembah. Tapi tolong aku baru jatuh. Sudah. Katanya orang seperti itu toh. Kita lihat sendiri itu. Itu harus dilepaskan. Tanggalkan Bartimeus. Lalu ia menanggalkan kain jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanggalkan semua yang berbau tradisi nenek moyang yang masih saudara pelihara dalam hidup saudara. Tanggalkan itu. Ada lagi yang saya lihat
buat kopi, taruh. Katanya, buat apa Bu? Dia bilang begitu. Minum. Kalau Bisa. minum. Akhirnya kami sudah bilang, wah itu loh, oh saya sudah tahu itu. Batinku, kapan diminumnya? Kapan? Terus katanya, kan kopi kan, kalau panas kan lama-lama kan menguap ya. Ya akhirnya kan turun, jadi mudun, turun, berkurang ya. Terus ya itu loh wes diminum, katanya. Astaga, ya, jangan kita harus lepaskan. Masih ada di sini yang seperti itu di hati kita, menghambat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan piara itu, buang, saudara. Itu yang menghambat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Kosong, ya, kopi menguap, bilangnya wis diminum. Kapan diminumnya? Ya, sudah jadi tanah. Ya, dan hati-hati saudara sekalian. Kita harus memiliki iman yang tidak kompromi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tapi kalau saudara masih pelihara tradisi, berarti saudara masih kompromi dengan hal itu. Jangan saudara lepas, supaya kita semakin merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mau merasakan pertolongan Tuhan? Amen. Mau mengalami mujizat? Amen. Kok di sini toh, yang di sana nggak ada? Banyak orang mengatakan sudah nggak ada mujizat. Siapa bilang nggak ada mujizat? Mujizat itu terus terjadi saudara. Enggak iman kita. Ya. Makanya nggak boleh itu terlalu banyak mendengarkan gosip hoax. Bisa menutup telinga pendengaran saudara dengan suara Tuhan. Kita sekarang harus mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan yang sungguh tidak lama-lama. Saudara bayangkan tanda-tanda zaman ini sudah terjadi. Apalagi di negara kita ini bencana. Di mana-mana. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kapan? Karena kedatangan Tuhan itu kan dengan tiba-tiba, saudara. Kita tidak tahu. Dengan tiba-tiba. Firman Tuhan mengatakan seperti pencuri. Saudara pernah tahu pencuri masuk? Ya. Siapa yang bilang tahu? Ayo kasih sembako kalau kamu tahu pencuri masuk. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu rumah dibobol. Ya. ATM dibobol. Ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi yang sudah semakin canggih. Saya kalau lihat baca koran, baca firman, bandingkan memang saya ya
koran saudara. Baca, nambah pengetahuan. Dan bisa kita bandingkan dengan firman. Dan tante itu kok baca koran loh, hamba Tuhan kok baca koran. Kenapa tidak? Siapa yang larang? Ya, ini saudara sekali harus tanggalkan rela. Ya, kalau masih ada yang seperti itu, tanggalkan mulai sekarang. Seperti Bartimeus, dia rela menanggalkan. Jangan kompromi, jangan memiliki iman yang berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan yang terakhir, di situ dikatakan ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini saudara, iman disertai tindakan. Ya. Pertama, Bartimeus memiliki iman yang timbul dari pendengaran. Kedua, Bartimeus memiliki iman yang pantang menyerah. Dan yang ketiga, Bartimeus memiliki iman yang tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, Bartimeus memiliki iman disertai tindakan. Ini saudara, harus kita memiliki iman disertai tindakan. Jangan kita berkata percaya iman, tapi kita sembunyi di bawah kolong. Jangan. Ya. Zaman ini menantang kita. Zaman kita ini bukan zamannya main-main lagi, tapi zaman yang penuh tantangan. Maka kita juga harus memiliki iman seperti iman yang dimiliki Bartimeus. Nah, kalau kita tidak memiliki seperti itu, kita akan ya, mati kita. Ya. Sebab itu kita harus memiliki iman disertai tindakan. Mengapa? Karena Yakobus pasal 2 ayat 17 di situ dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 17. Kita perlu itu iman disertai tindakan. Ya. Dan kita boleh menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah berkata mujizat sudah tidak ada. Mujizat itu terus ada. Mujizat itu tidak akan pernah lalu. Tidak akan pernah hilang. Tapi dia akan terus berkarya. Bagi siapa? Orang yang memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Waktu saya tantang saudara, mulai bulan Mei harus diadakan bulan. Terserah koordinator mau mengadakan 1 bulan sekali, 2 bulan 2 kali, monggo. Saya sudah siapkan tikar. Ya. Saya pikir, wah, apa kita punya gereja kosong, tidak ada kegiatan.
kita seperti orang yang gak punya Tuhan. Kalau kita terus dilingkupi oleh rasa takut dalam hidup, rasa kekhawatiran. Saya lihat orang-orang sembahyang tiap hari, ya. Saya tiap hari beraktivitas kemana, tetap sehat. Yang penting firman Allah berkata, berjaga-jagalah. Ya, karena ada dalam firman Tuhan, Matius, harus berjaga, waspada. Jangan nanti tak percaya, punya iman, terus nantang. Jangan. Ya, harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu firman Allah mengatakan adalah wakil Allah. Roma 13. Pemerintah yang ada dalam dunia ini, dari RT, RW, kelurahan, ya, camat, wali kota, bupati, itu semua wakil Tuhan. Makanya kita harus patuh kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan kepada kita. Harus kita memiliki toleransi satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, sehingga kerukunan itu kita bisa alami dalam hidup ini. Sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, tapi kalau kita saling menghargai, menghormati, saya kira rukun. Ya, sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan, diagungkan di dalam hidup ini. Nah, mari saudara sekalian, kita harus memiliki iman seperti Bartimeus. Ya, sebab itu kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kekuatan dari Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan tetap memelihara, memimpin, melindungi kita dengan kuat kuasa-Nya yang luar biasa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, siapa sudah berdoa? Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan atas hidup kami. Teristimewa dalam kehidupan kami secara rohani, kami boleh menikmati berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga sepenuhnya hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, sehingga keinginan-keinginan daging kami, oh haleluya, yang bertentangan dengan firman-Mu dapat dipatahkan oleh karena kuasa kebenaran firman-Mu yang selalu menghidupi kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini penting untuk selalu dekat dengan-Mu.
Karenanya kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh membangkitkan semangat kami untuk kami makin lebih mencintai Engkau, untuk kami makin lebih mengandalkan Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau lah Tuhan kebenaran hakiki itu yang akan menuntun langkah-langkah kami ke depan. Sehingga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang senantiasa mencoba menghantui hidup kami, sehingga kami, oh haleluya, enggan untuk beribadah kepada-Mu. Karenanya Tuhan, pagi hari ini kami menikmati berkat-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kehidupan kami. Kami menyadari akan semuanya itu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, bawa hidup kami hari-hari ini untuk makin lebih mengutamakan Engkau, makin lebih mengandalkan Engkau. Karena kebenaran firman-Mu lah Tuhan yang memberkati hidup kami, yang menjamin hidup kami untuk menjadi satu kehidupan yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada pencobaan, tetapi kami tahu ujian itu ada oleh karena kebenaran firman-Mu, untuk supaya kami makin lebih memahami dan makin lebih mengerti apa arti hidup sesungguhnya di dalam Engkau. Bukan sekedar kami berpoya-poya dalam hidup ini, tetapi mampukan kami Tuhan meluangkan waktu untuk berbuat bakti kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, mengurapi setiap kami yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang mengharapkan sesuatu yang saat ini belum juga tercapai, Tuhan pasti nyatakan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka makin lebih mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau. Apapun yang diperbuat di dalam nama Yesus, dibuat Tuhan berhasil. Karenanya Tuhan, mari Engkau bawa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan, dengan ketulusan hati yang telah Kau bentuk dengan firman-Mu. Bukan oleh karena perkataan manusia, tetapi oleh karena pemakaian hamba-Mu lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan nasihat kepada kami pagi hari ini, untuk kami menanggalkan pola hidup yang bertentangan dengan firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa hidup kami untuk kami makin lebih cinta Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami perbuat, setiap apa yang kami lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil, sukses tercapai apa yang menjadi cita-cita kami. Makasih terutama Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang dengan setia cinta, terutama bagi, oh haleluya, para kaum muda, oh haleluya, pemuda-pemuda, 5 anak yang telah masuk dalam baptisan. Oleh kasih karunia kami percaya Kau kuatkan iman mereka, Engkau teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap tegar dalam menghadapi berbagai cobaan. Berbagai perkataan-perkataan yang tidak mengganggu akan dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua, oh haleluya, haleluya, tantangan-tantangan yang bersumber dari orang-orang tidak memahami, apalagi orang-orang yang merasa benar dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, kemenangan Kau berikan dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan di usia yang muda ini, untuk cinta Tuhan, untuk setia di dalam Tuhan. Maka kami percaya Engkau akan berikan masa depan yang ceria, masa depan yang penuh harapan. Dan ini yang menjadi kerinduan setiap kami, orang-orang tua yang selalu memberikan teladan dalam hidupnya. Maka yang terjadi adalah satu perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan pribadi anak-anak kami. Kami mau Tuhan, hidup mereka untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, suka membaca firman-Mu, dan firman-Mu itu yang menguasai sepenuhnya dalam pola pikir mereka. Roh mereka, jiwa mereka akan selalu disegarkan oleh firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini telah menerima berkat yang Allah sediakan buat hidup kami. Kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah Tuhan doa sudah hamba, badaikan hamba panjatkan menjadi dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang adalah kekasih jiwa kami, mempelai pria surga, dan kami adalah mempelai wanita yang siap sedia Kau bentuk. Apapun yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diselamatkan, hidup kami dilayakkan untuk menempati tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Tentunya dalam hal ini tuntun kami Tuhan, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Tuhan kehendaki untuk tinggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan atas berkatnya di pagi hari yang ini dan firman-Nya. Nah ya saudara, firman itu firman yang kuasa, firman itu mengubah sikap hati kita. Ya, kita kembalikan kepada diri kita, lalu firman Tuhan mengatakan jangan takut, yaitu kembali ke diri kita masing-masing. Kita takut akan corona, kita nggak takut akan corona, itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, karena saya ini kalau dengar firman jangan takut kan corona itu kayak ambigu ya. Kalau kita mengikuti kata-kata pemerintah kata firman Tuhan adalah wakil Tuhan. Kita mau vaksin, kita nggak mau vaksin, itu kembali ke diri kita masing-masing. Dan kita kembali ke iman, terlebih ke iman kita. Seperti yang Kubus tadi ya, firman tadi yang ya, cuma 2, pergilah iman yang menyelamatkan. Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena setiap aktivitas kita itu mesti berhadapan dengan seseorang. Kita pasti berkumpul. Setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita mesti berinteraksi dengan orang. Dan kita nggak tahu itu orang itu gimana kita juga nggak tahu. Tapi kita melakukan itu karena kita mempunyai iman. Kembali lagi ke iman itu. Kalau Ibu Gembala mengatakan ada tantangan untuk bulan Mei kita ada doa di tempat ini, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau datang, kita mau nggak datang, itu kembali nggak ada paksa atau apa. Karena kalau jangan takut, kayak ya bagi saya sih, saya bukan tentang firman itu enggak, tapi itu kayak sesuatu yang ambigu bagi saya. Kalau saya bisa bepergian kemana bertemu orang, ada pekerjaan saya ini supir, saya akan ikut vendor pernikahan, saya bertemu dengan banyak orang. Saya juga bertemu waktu di Umbul, ketemu dengan keluarganya Bapak Soli yang menikah, saya ketemu dengan banyak orang. Itu, tapi ya itu iman, kembali lagi ke iman kita. Kalau kita percaya Tuhan itu bungkus aku dari ujung kepala hingga ujung kaki, jauhkan corona dari tubuhku. Ya itu kembali lagi ke iman kita semua. Dan ya itulah sedikit yang saya sampaikan ya, karena dari belakang saya kok gitu. Karena dari saya jujur ya, saya ini apa ya, kalau sesuatu yang nggak mengenakan hati saya pasti bilang ke mami saya. Bila mami saya bilang dari awal kemarin jangan takut, saya bilang ke mami saya bicara empat mata. Saya katakan mami nggak bisa begitu. Kalau mami ya, kalau boleh saya jujur ya, mami saya nggak mau vaksin. Itu karena ya ada penyakit bawaan. Ya tidak nyalakan juga. Kalau bapak ibu yang lansia sudah vaksin, ya monggo. Karena bapak ibu percaya. Itu karena iman bapak ibu juga kembali. Bapak ibu ya juga ajakan pemerintah itu juga pemerintah wakil Tuhan. Ya monggo, tidak apa. Ada yang tak vaksin, ada yang monggo, tidak apa. Amin bapak ibu. Amin. Iman kita diteguhkan. Amin. Karena kita yakin Tuhan itu maha besar, Bapak Ibu. Besaran Tuhan itu gak ada nandingi. Tuhan Yesus Tuhan, yaitu jalan kehidupan. Satu-satunya adalah jalan kehidupan kita, jalan kehidupan hari kita. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Persembahan kedua, saya mohon Ibu Santi berdoa untuk persembahan kedua. Biarlah persembahan ini bisa menjadi menunjang pekerjaan
di bawah bapak saya. Saudara, pengumuman untuk pelayanan minggu pertama pada bulan Mei. Minggu pertama bulan Mei tanggal 2, ibadah roh tetap jam 7 dengan pelayanan worship leadernya adalah Ibu Milka, singernya adalah Saudara Samuel dan Ibu Indah, LCD-nya Saudara Martino, petugas semprot Saudari Bunga, ilmu Ibu Lulu, kolektan Ibu Kori dan Ibu Kartika. Untuk Selasa tanggal 27 April, ibadah kaum wanita pukul 5 sore dilayani oleh firman Ibu Elizabeth dan pujian Ibu Santi. Ini untuk ibadah kawinnya kaum wanita nanti lewat WA, mau dadakan lewat Zoom atau WA group. Di gereja saja. Di gereja. Ya. Ya, dengar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau datang atau enggak? Iman Bapak Ibu kembali. Saya kembalikan ke iman Bapak Ibu. Soalnya gimana? Kalau kita jangan takut pasti kita pikiran kita. Corona itu mempengaruhi iman kita. Kita ini sekarang juga berhadapan dengan perdebatan iman kita. KW tanggal 27 April ibadah kaum wanita di gereja pukul 5 sore. Diharapkan semua KW bisa hadir. Yang merasa perempuan wajib hadir. Ibu Karena ketua sudah di gereja. Ketua kaum wanita ini ya, dengar Bapak Ibu ya. Yang wanita saya nggak wanita ya.
Kalau saya pakai ini. Gak ada rambutnya, kalau pakai ini jatuh. Itu ya aku dari ketua wanita ya. Tinggal nanti koordinator doa. Kalau doa dari dulu saya bilang ke Mami, jujur ini. Kenapa kok nggak berani doa di gereja? Jujur deh, ini jujur. Dari awal corona sampai sekarang saya bilang ke Mami, kenapa kok nggak berani? Saya tuh rindu. Ada doa di sini tuh rindu. Soalnya kalau lihat gereja ini sepi dan sepi. Waduh, saudara di rumah saya di sini. Setelah keluar masuk sini lihat gereja sepi itu rasanya kok gimana gitu? Kok enggak kayak biasanya gitu. Ini harus jujur, kalau ini boleh lama ya. Ini karena ini juga besar. Dari awal corona sampai sekarang saya itu selalu bilang kemarin. Apa kok nggak berani sih? Wong yang datang itu tutup. Ya ambil dari saudara. Saya nggak menyudik. Yang datang itu jaraknya pun loh. Bisa 1 meter 2 meter. Loh, ini makanya saya kenapa? Tapi kenapa kok takut? Lah, itu loh. Perdebatannya karena pemerintah mengatakan jangan nah, ya kan? Kita mau nyala nggak, Pak? Nggak ada yang bisa disalahkan, saudara. Kembali lagi ke iman kita ini. Seperti itu mantuannya. Menanamkan juga memegang tubuh Tuhan Yesus. Kita memegang Tuhan Yesus karena sekarang kita nggak bisa memegang tubuh Tuhan Yesus. Kita bisa memegangnya lewat doa, harapan kita, pujian penyembahan kita. Ya itu ya, itu kayak itu yang dari dulu saya ini menurut saya mesti saya sampaikan ke Mami empat mata setelah ibadah kadang beri kok gitu sini, kok gini sini, kok gitu loh ini. Ya itu saya dari zaman almarhum papi, ada pun papi saya gitu kan. Papi itu tak boleh dulu, papi itu tak boleh dulu, papi. Ya karena saya ini yang sering protes tentang kegiatan gereja kali saya protes. Jadi saya. Dan ya, mohon maaf ya saudara kalau mungkin berlebihan. Untuk Rabu tanggal 28 April pada doa malam, petugas pujiannya adalah Ibu Santi. Ini juga nggak tahu nanti lewat juga lewat Zoom atau video call WA. Dan ini kembalikan ke Pak Koordinator, Pak Setiato. Tapi untuk bulan depan aja ya. Ya. Nanti koordinator ya. Saya serahkan pada koordinator. Rabu 28 April pada malam jam 6 sore sampai selesai petugas Bu Santi. Melalui Zoom atau WA nanti pasti ada broadcast musik dari kadang Ibu Santi, kadang Ibu Yuka yang pasti broadcast. Siapa yang ikut itu? Itu pengumuman. Oh nanti pulang gereja jangan lupa ada berkat beras yang seperti biasa ya. Bapak Ibu dapat sudah ada nama-namanya. Dan nanti jangan lupa pulang monggo diambil. Itu berkat Tuhan. Ya karena kita desa kecil tapi berkatnya wow luar biasa saudara. Itulah pengumuman untuk ibadah pada minggu pertama. Dan ibadah pertama jangan lupa Bapak Ibu juga hadir karena ada perjamuan kudus. Jangan lupa ibadah pertama. Dan saya undang Bapak Ibu makin berdiri karena nanti juga masih banyak acara untuk kaum wanita yang ada yel-yel yang nanti akan dikirim ke pusat. Kita akhiri ibadah kita. Nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik.
Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Ibadah yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami semuanya, menyertai jemaat-Mu yang ada, menyertai para pelayan-pelayan yang saat ini sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan menyertai semuanya dan Tuhan memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi, kiranya Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan menyertai kami dan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Dimanapun kami akan berada, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan menyertai seperti apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Dan juga Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai bangsa ini Tuhan, yang saat ini belum terselesaikannya dengan adanya COVID-19. Tuhan selalu menyertai kami semuanya, berikan kekuatan kepada bangsa ini Tuhan. Sertai para pemimpin kami, berikan hikmat dan akal budi bagi mereka semuanya, sehingga segera terselesaikan bencana yang ada ini Tuhan. Dan terlebih, kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami. Juga kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan sertai warga yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, Bapak RT, RW, dan semua yang ada di lingkungan kami. Tuhan kiranya berkati mereka semuanya. Kami serahkan hanya dalam pemimpin-Mu, dan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya segala doa kami hanya kami alaskan
Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.